Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi. Semoga kalian selalu diberi kesehatan serta rizki yang melimpah. Amin. Oh iya, hari ini Mimin akan posting yang sedikit berbeda dari biasanya. Mimin mau mengajak kalian keliling jalan-jalan di kotaku tercinta, yakni kota Karawang, kota sejuta cerita bagi pribadi Mimin. Sobat, aku lahir dan dibesarkan di kota tercinta ini. Kota yang dikenal dengan slogan Pangkal Perjuangan, atau Kota Padi karena merupakan salah satu lumbung padi nasional. Ada juga yang mengenal kota Karawang dengan julukan lainnya, yaitu Goyang Karawang. Hal ini merujuk pada seni tari Jaipongan yang berasal dari Karawang. Tari ini merupakan seni budaya daerah Karawang yang identik dengan gerakan goyangnya. Julukan terbaru dari kota Karawang adalah kota industri. Hal ini merujuk pada pesatnya proses industrialisasi di kota Karawang. Ada banyak kawasan industri di kotaku, sehingga menjadi kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Baiklah sobat, untuk lebih jelasnya, aku akan sedikit bercerita tentang sejarah kota Karawang. Sobat, bila kita melihat kembali jauh ke belakang, ke masa kerajaan Tarumanegara hingga lahirnya Kabupaten Karawang, di Jawa Barat tidak henti-hentinya berlangsung suatu pemerintahan yang teratur. Namun dalam sistem pemerintahan, pusat pemerintahan ibu kota, dan pemegang kekuasaan mengalami perubahan dan pergantian serta perkembangan. Seperti Kerajaan Tarumanegara 357-618 Masehi, dan Kerajaan Sunda awal abad ke-8 hingga akhir abad ke-16 Masehi, termasuk Kerajaan Galuh, yang memisahkan diri dan Kerajaan Tarumanegara ataupun Kerajaan Sunda pada tahun 671 Masehi. Kerajaan Sumedang Larang tahun 1580 sampai tahun 1608 Masehi, Kesultanan Cirebon 1482 Masehi, dan juga pada masa Kesultanan Banten abad 15 sampai 19 Masehi. Sekitar abad ke-15 Masehi, agama Islam telah masuk ke Karawang yang dibawa oleh ulama besar Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idofi dari Campa yang terkenal dengan sebutan Syekh Kuro. Sebab di samping ilmunya yang sangat tinggi, Syekh Kuro merupakan seorang hafiz Al-Quran yang bersuara merdu. Kemudian ajaran agama Islam yang beliau syiarkan, dilanjutkan penyebarannya oleh wali yang dikenal dengan Wali Sanga. Pada masa itu daerah Karawang sebagian besar masih merupakan hutan belantara serta daerah yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Hal ini yang menjadikan dasar pemberian nama Karawang, yang berasal dan bahasa Sunda yaitu Karawaan yang memiliki arti tempat atau daerah yang berawa-rawa. Bukti lain yang dapat memperkuat pendapat tersebut adalah, selain daerah rawa-rawa yang masih ada hingga saat ini, banyak juga tempat di daerah Karawang ini yang penamaannya diawali dengan kata rawa. Seperti Rawasari, Rawa Gede, Rawa Merta, Rawa Gempol, Rawa Gabus, Rawa Sikut, dan lain-lain. Keberadaan daerah Karawang telah dikenal sejak masa kerajaan Pajajaran yang berpusat di Bogor karena pada masa itu, Karawang merupakan satu-satunya jalur lalu lintas yang sangat penting sebagai jalur transportasi hubungan antara dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Pajajaran dengan Kerajaan Galuh Pakuan yang berpusat di Ciamis. Sumber lain, buku-buku yang dicatat dalam sejarah bangsa Portugis tahun 1512 dan 1552 menerangkan bahwa pelabuhan-pelabuhan penting dari Kerajaan Pajajaran adalah Caravan. Yang dimaksud sebagai Caravan dalam sumber tadi adalah tentang letak daerah Karawang yang berada di sekitar Sungai Citarum. Sejak dahulu kala, bila akan melewati daerah rawan, demi keamanan di jalan, orang-orang selalu bepergian secara berkafilah atau rombongan dengan menggunakan hewan seperti kuda, sapi, kerbau atau keledai. Demikian juga halnya yang mungkin terjadi pada zaman dahulu kesatuan-kesatuan kafilah yang dalam bahasa Portugisnya disebut Caravan. Membuat pelabuhan-pelabuhan yang berada di sekitar muara Sungai Citarum yang menjorok hingga ke daerah-daerah pedalamannya sehingga dikenal dengan sebutan Caravan, yang kemudian berubah menjadi Karawang. Dari Kerajaan Pakuan Pajajaran, ada sebuah jalan yang dapat menjadi acuan menuju daerah-daerah seperti Cilengsi atau Cibarusah, Warung Gede, Tanjung Pura, Karawang, Cikao, Purwakarta, Raja Galuh, Talaga, Kawali dan berpusat di Kerajaan Galuh Pakuan, di sekitar Ciamis dan Bojonggaluh. Luas wilayah Kabupaten Karawang saat itu tidak sama dengan luas wilayah Kabupaten Karawang pada masa sekarang. Pada saat itu, luas Kabupaten Karawang meliputi Bekasi, Subang, Purwakarta, dan Karawang sendiri.
Setelah kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 Masehi, 1 tahun setelah itu tepatnya tahun 1580 Masehi, berdirilah Kerajaan Sumedang Larang sebagai penerus pemerintahan Kerajaan Pajajaran dengan rajanya yang bernama Prabu Gesan Ulun, putra dari pernikahan Ratu Pucuk Umun, disebut juga Pangeran Istri, dengan Pangeran Santri keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Kerajaan Islam Sumedang Larang menempatkan pusat pemerintahannya Kota Raja di Dayah Luhur, dengan membawahi Sumedang, Galuh, Limbangan, Sukakerta dan Karawang. Setelah Prabu Gesan Ulun wafat pada tahun 1608 Masehi, pemerintahan digantikan oleh putranya yang bernama Rangga Gempol Kusumandinata. Beliau adalah putra sang Prabu Gesan Ulun dan istrinya Harisbaya, keturunan Madura. Pada masa itu, di Jawa Tengah telah berdiri Kerajaan Mataram dengan rajanya yang bernama Sultan Agung tahun 1613 sampai tahun 1645 Masehi. Adapun salah satu cita-cita Sultan Agung adalah menguasai seluruh Pulau Jawa serta mengusir Kompeni Belanda dari Batavia. Sebagai Raja Sumedang Larang, Rangga Gempol Kusumandinata masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Sultan Agung sendiri, dan beliau juga mengakui kedaulatan Kerajaan Mataram. Maka pada tahun 1620 Masehi, Rangga Gempol menghadap ke Mataram dan menyerahkan Kerajaan Sumedang Larang di bawah naungan Kerajaan Mataram. Sejak itu, Kerajaan Sumedang Larang dikenal dengan sebutan Prayangan. Kemudian Rangga Gempol Kusumandinata diangkat oleh Sultan Agung sebagai Bupati Wedana untuk Tanah Sunda, dengan batas-batas wilayah yaitu di sebelah timur, Kali Cipamali, sebelah barat Kali Cisadane, di sebelah utara Laut Jawa dan di sebelah selatan Laut Kidul. Karena Kerajaan Sumedang Larang berada di bawah naungan Kerajaan Mataram, maka dengan sendirinya Karawang pun berada di bawah kekuasaan Mataram. Pada tahun 1624, Rangga Gempol Kusumandinata wafat. Beliau dimakamkan di Bembem, Yogyakarta. Sebagai penggantinya, Sultan Agung mengangkat Rangga Gede, putra Prabu Gesan Ulun dan istrinya Nyi Mas Gedengwaru dari Sumedang. Rangga Gempol II, putra Rangga Gempol Kusumandinata yang semestinya menerima tahta kerajaan, merasa disisihkan dan sakit hati. Kemudian beliau berangkat ke Banten untuk meminta bantuan kepada Sultan Banten agar dapat menaklukkan Kerajaan Sumedang Larang. Dengan imbalan apabila berhasil, maka seluruh wilayah kekuasaan Sumedang Larang akan diserahkan kepada Sultan Banten. Sejak itulah banyak tentara Banten dikirim ke Karawang, terutama di sepanjang Sungai Citarum, di bawah pimpinan Pager Agung dengan bermarkas di Uduk-Uduk. Pengiriman bala tentara Banten ke Karawang dilakukan oleh Sultan Banten bukan saja untuk memenuhi permintaan Rangga Gempol II, tetapi merupakan awal usaha Banten untuk menguasai Karawang sebagai persiapan untuk merebut kembali pelabuhan Banten yang telah dikuasai oleh Kompeni Belanda, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Masuknya tentara Banten ke Karawang beritanya telah sampai ke Mataram. Pada tahun 1624, Sultan Agung mengutus Surengrono Arya Wirasaba dan Mojo Agung Jawa Timur untuk berangkat ke Karawang dengan membawa 1000 prajurit dengan keluarganya dari Mataram melalui Banyumas dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia. Di Banyumas, Arya Surengrono meninggalkan 300 prajurit dengan keluarganya untuk mempersiapkan logistik dan penghubung ke ibu kota Mataram. Dari Banyumas perjalanan Arya Surengrono dilanjutkan dengan melalui jalur utara melalui Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu dan Ciasem. Di Ciasem ditinggalkan lagi 400 prajurit dengan keluarganya, kemudian perjalanan dilanjutkan lagi ke Karawang. Setibanya di Karawang, dengan sisa 300 prajurit dan keluarganya, Arya Surengrono menduga bahwa tentara Banten yang bermarkas di Uduk-Uduk mempunyai pertahanan yang sangat kuat, karena itu perlu diimbangi dengan kekuatan yang memadai pula. Langkah awal yang dilakukan Arya Surengrono mendirikan 3 desa, yaitu Desa Waringin Pitu, Teluk Jambe, Desa Parakan Sapi, di Kecamatan Pangkalan yang sekarang telah terendam Waduk Jatiluhur, dan Desa Adiarsat, sekarang termasuk di Kecamatan Karawang, dengan pusat kekuatan di Desa Waringin Pitu. Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dengan Mataram, Arya Surengrono atau Arya Wirasaba belum sempat melaporkan tugas yang sedang dilaksanakannya kepada Sultan Agung di Mataram. Keadaan ini menjadikan Sultan Agung mempunyai anggapan bahwa tugas yang diberikan kepada Arya Wirasaba gagal dilaksanakan.
demi menjaga keselamatan wilayah Kerajaan Mataram di daerah barat. Pada tahun 1628 dan 1629, bala tentara Kerajaan Mataram diperintahkan Sultan Agung untuk melakukan penyerangan terhadap VOC Belanda di Batavia. Namun serangan ini gagal disebabkan keadaan medan sangat berat, berjangkitnya malaria dan kekurangan persediaan makanan. Dari kegagalan tersebut, Sultan Agung menetapkan daerah Karawang sebagai pusat logistik yang harus mempunyai pemerintahan sendiri dan langsung berada di bawah pengawasan Mataram dan harus dipimpin oleh seorang pimpinan yang cakap dan ahli perang, mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun persawahan guna mendukung pengadaan logistik dalam rangka penyerangan kembali terhadap VOC Belanda di Batavia. Pada tahun 1632 Sultan Agung mengutus Wira Perbangsa dari Galuh dengan membawa 1.000 prajurit dan keluarganya menuju Karawang. Tujuan pasukan yang dipimpin oleh Wira Perbangsa adalah untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik sebagai bahan persiapan melakukan penyerangan kembali terhadap VOC Belanda di Batavia. Sebagaimana halnya tugas yang diberikan kepada Arya Wirasaba yang telah dianggap gagal, tugas yang diberikan kepada Wira Perbangsa dapat dilaksanakan dengan baik, dan hasilnya dilaporkan kepada Sultan Agung. Atas keberhasilannya, Wira Perbangsa oleh Sultan Agung dianugerahi jabatan Wedana, setingkat Bupati, di Karawang dan diberi gelar Adipati Kertabumi III serta diberi hadiah sebilah keris yang bernama Karo Sinjang. Setelah penganugerahan gelar tersebut yang dilakukan di Mataram, Wira Perbangsa bermaksud akan segera kembali ke Karawang. Namun sebelumnya beliau singgah dulu ke Galuh untuk menjenguk keluarganya atas takdir ilahi beliau wafat di Galuh. Setelah Wira Perbangsa wafat, jabatan Bupati di Karawang dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Singa Perbangsa. Dengan gelar Adipati Kertabumi IV yang memerintah pada tahun-tahun 1633 sampai tahun 1677. Tugas pokok yang diemban Raden Adipati Singa Perbangsa mengusir VOC Belanda dengan mendapat tambahan prajurit sebanyak 2.000 dengan keluarganya, serta membangun persawahan untuk mendukung logistik perang. Hal itu tersirat dalam piagam plat kuning kandang sapi gede yang berbunyi lengkap adalah sebagai berikut. Panget ingkang piagam Kanjeng ing Kirangga Gede ing Sumedang kagadehaken ing Siastrawardana. Mulane sun gadehi piagam, sun kongkon anggraksa kagengan dalam Siti Nagara Agung, Kilen wates Cipamingkis, Wetan wates Cilamaya, serta kon anunggani lumbung isin pun pari limang takes punjul 13 Cilamaya, serta kon anunggani lumbung isin pun pari limang takes punjul 13 Jait. Wo dening pari sinambut dening Kisinga Perbangsa, basa kalatan anggara wahani piagam, lagi lampahipun Kiai Yuda Bangsa kaping kali Kiwangsa Taruna, ingkang potusan kanjeng dalam ambak tata titi yang kali hewu, wadananipun Kiai Singa Perbangsa, kali Kiwirasaba kang dipurwadana haken ing Manira. Sasangpun katampi dipun prenaharen ing Waringin Pitulan ing Tanjung Pura, anggraksa Siti Gumbangsa Kilen. Kala nulis piagem ing dina Rebo tanggal ping 10 sasi Mulut tahun Alif. Kang anulis piagem Manira Angga Pranatiti. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Peringatan piagam raja kepada Kirangga Gede di Sumedang diserahkan kepada Siastrawardana. Sebabnya maka saya serahi piagam ialah karena saya berikan tugas menjaga tanah negara agung milik raja. Di sebelah barat berbatas Cipamingkis, di sebelah timur berbatas Cilamaya, serta saya tugaskan menunggu lumbung berisi padi 5 takes lebih 13 jahit. Adapun padi tersebut diterima oleh Kisinga Perbangsa, basa kalatan yang menyaksikan piagam dan lagi Kiai Yuda Bangsa bersama Kiwangsa Taruna yang diutus oleh raja untuk pergi dengan membawa 2.000 keluarga. Pimpinannya adalah Kiai Singa Perbangsa dan Ki Wirasaba. Sesudah piagam diterima kemudian mereka ditempatkan di Waringin Pitu dan di Tanjung Pura. Tugasnya adalah menjaga tanah negara agung di sebelah barat. Piagam ini ditulis pada hari Rabu tanggal 10 bulan Mulut tahun Alif. Yang menulis piagam ini ialah saya, Angga Prana. Selesai. Tanggal yang tercantum dalam piagam plat kuningan kandang sapi gede ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Karawang. Oke, segitu aja dulu sobat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah referensi. Kritik saran diterima dengan senang hati. Kirim saja di kolom komentar ya sobat. Sekian dulu. Mimin lanjut jalan-jalan di kota Karawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.